1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ada teman-teman yang nanya sebagian tentang apa sih yang dimaksud dengan bikin casing, Kak Widi? Bukan bikin casing, tapi lebih kepada manusia ini, kita nih hidup sibuk memikirkan penampilan, sibuk memikirkan pandangan orang lain kepada kita daripada sibuk membenahi hidup kita sendiri. Udah kok dewasa banget ngomong begini ya. Gini, teman-teman, mendingan mulai dari sekarang kita nggak perlu lagi yang namanya selalu dibikin pusing omongan orang tentang sesuatu yang ada dalam diri kita. Saya punya kisah ini diceritakan juga sama guru saya, mungkin gurunya diceritain guru nggak ada ujungnya. Jadi gini, suatu ketika ada seorang suami bersama istri membawa seekor keledai, kemudian dua-duanya menggendeng, ya keledainya dipegangin, kembali naikin, ketemu sama orang, dan orang itu bilang, kenapa nggak dinaikin, sayang banget bawa keledai tapi nggak dipakai. Akhirnya didengarkanlah berunding, si suami bilang, ya sudah istriku saja, aku masih mampu. Istrinya naik, dituntunlah itu keledai. Apa kata orang yang di depannya? Dia bilang, ya nggak sopan suami jalan kaki, kamu naik keledai. Akhirnya turunlah ini istrinya turun, suaminya naik keledai, dan dituntunlah keledai ini sama istrinya. Di pertengahan jalan bertemu lagi sama orang, dan apa yang dikatakan? Dasar suami nggak tahu diri. Ya lady duduk nih, gimana mau diri ya? Dasar suami nggak tahu diri, harusnya istri yang naik, suami yang menuntun. Hingga pusing sendiri dia mendengarkan omongan orang. Mana yang harus didengarkan? Orang boleh menilai diri kita, silahkan, bebas, terserah, suka-suka dia. Kalau menilai yang tentang nggak baik, dapat dosa-dosanya dia dapat, pahala kita dapat. Biarin aja. Yang penting ingat, kita masih punya Allah untuk bersandar. Gitu teman-teman. Jadi boleh sih orang menilai diri kita, terserah, bebas, seperti apa dia mau menilai kita. Tapi yang pasti kita jangan 100% mendengarkan. Karena kenapa? Karena kalau kita terlalu mikirin banget omongan orang, maka yang terjadi ya kita juga bingung sendiri. Mungkin bisa jadi stres sendiri. Yang tahu masalah kita adalah diri kita. Dan sebenarnya kita sudah tahu cara penyelesaian masalah ini. Hanya saja kita kadang-kadang lupa harus kemana kita berlari ketika kita punya masalah. Orang lain sibuk membangun casing, rumah megah, harta berlimpah, mobil bannya 4. Mobil emang bannya 4. Motor bannya 10. 10 berarti 5 motor. Rumahnya gentengnya banyak. Iya lah, rumahnya gentengnya banyak, berarti lebar. Tapi mereka semua itu bisa jadi hanya sibuk menata casing mereka supaya dipandang orang, supaya disegani orang, supaya tidak dianggap remeh orang, supaya orang lain itu wow, keren gitu. Bilang sama lu, bilang sama kamu. Tapi kita lupa bagaimana menata hati kita. Kita lupa bagaimana kita harus bersikap sama orang. Kita lupa, yang selalu kita ingat hanya kebaikan-kebaikan kita. Kebalik, yang kita ingat hanya keburukan-keburukan orang aja sama dari kita. Tapi kita lupa tentang kebaikan orang kepada kita. Yang kita ingat, kita selalu memberi kepada orang lain. Tapi kita lupa
lapar. Tapi kita lupa bahwasannya Allah lebih besar dalam memberi daripada kita. Sibuk menata casing sampai lupa tentang kebutuhan yang harusnya bisa kita penuhi, yaitu kebutuhan keimanan. Ibarat botol nih, teman-teman ambil tuh satu botol air mineral. Kalau botolnya masih utuh, masih segel, ada air putihnya, air putih mas susu ya, ada air beningnya, teman-teman paling harganya berapa? Paling mahal itu 10.000 paling mahal. Kalau teman-teman ganti botolnya, tetap teman-teman ganti tuh isinya dengan madu, apalagi madu hutan yang hitam tuh, yang agak pahit-pahit dikit, enak lagi. Aduh, puasa-puasa tuh ngomong ini kayak gitu, bikin lapar. Tahan, masih 2 jam lagi. Nah, diisi dengan itu, kira-kira harganya bisa ratusan ribu nggak? Bisa, bahkan lebih mahal. Tapi kalau teman-teman isi dengan air got, air comberan, air yang warna hitam pekat, bau, dekil, kumel, nah lu puas banget tuh. Kira-kira siapa yang mau beli? Jangankan beli, dikasih aja ogah. Apa sih yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil dari filosofi tadi adalah casing nggak penting. Casing nggak penting bro. Casing itu akan mengikuti dengan sendirinya. Tapi kalau kita sibuk menata casing, maka yang di dalam ini belum tentu akan ikut. Harkat dan martabat isi lebih berharga. Asik, sok banget gue. Jadi botol ini akan ternilai harganya tatkala isinya berpengaruh. Botol ini akan ikut bernilai tinggi kalau isinya pun bernilai tinggi. Kebaikan kita yang tulus kepada orang lain tanpa ada embel-embel bahasa ikhlas. Karena sebenarnya kalau teman-teman bilang ikhlas, itu sebenarnya teman-teman nggak ikhlas. Bagaimana supaya kita ikhlas? Stop, nggak usah diomongin. Teman-teman berbuat baik kepada orang, ikhlas, kemudian ya tanpa mengharapkan imbalan tentunya, biar Allah yang ngasih imbalan. Itu akan lebih dihargai walaupun teman-teman, mohon maaf, teman-teman mungkin bukan dari kalangan orang yang berada. Tapi jangan salah, ketika teman-teman nggak pede dengan gaya teman-teman, tapi yang penting teman-teman yang pertama tadi, jangan usah buru-buru bangun casing. Teman-teman cukup dengan baik, bersikap jujur sama orang, jangan pernah menjudge orang itu jelek. Kita boleh dinilai orang lain, tapi ingat, kita tidak punya hak menilai orang lain. Kok nggak boleh nilai orang lain? Iyalah, lu kan bukan guru. Guru. Karena bukan menilai, bukan nggak boleh menilai orang lain, tapi jangan berlebihan dalam menilai orang lain. Why? Kenapa? Karena ya sadar diri lah, kita juga belum tentu benar. Jadi jangan sibuk-sibuk mikirin casing. Ya, kenapa? Karena casing itu mahal, tapi nggak bisa dinikmati bro. Tapi kalau isinya mahal, tapi bisa dinikmati. Jadi teman-teman tetaplah berendah hati, tetaplah menjadi pramuka-pramuka yang bisa ngerasain bagaimana jadi orang susah. Kalau teman-teman pernah merasain walaupun 1 detik aja, teman-teman akan menghargai orang yang susah itu. Hari ini mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.